Dalam menjalankan usaha, kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya hutang. Baik hutang untuk mendapatkan modal maupun hutang untuk mendapatkan aset perusahaan. Nah, seberapa jauh kita mengenali rasio hutang dalam usaha kita, baik itu dari aset maupun dari modal, simak penjelasannya di video berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Raka. Di video kali ini saya akan membahas terkait rasio solvabilitas dalam perusahaan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, untuk pengertian rasio solvabilitasnya itu sendiri adalah rasio yang menilai bagaimana kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya, dengan aktiva atau harta yang kita punya maupun dengan modal, sampai perusahaan itu dilikuidasi. Nah, rasio solvabilitas atau yang disebut juga dengan leverage ratio itu juga digunakan untuk membandingkan hutang yang kita miliki ke aset dengan hutang yang kita miliki ke modal. Artinya, aset kita dibiayai oleh hutang itu berapa dan modal kita yang dibiayai oleh hutang itu berapa. Nah, tujuan dari memahami rasio solvabilitas itu sendiri adalah untuk memudahkan investor maupun manajemen perusahaan dalam menilai struktur modal hutang yang ada di dalam perusahaan. Selain itu, ada juga manfaat lain dari memahami rasio solvabilitas itu sendiri. Yang pertama, mendeskripsikan dan melihat kondisi perusahaan kepada kreditur. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dari aset yang kita miliki. Yang ketiga, untuk menganalisis seberapa jauh hutang yang dimiliki itu kontribusinya terhadap aset yang kita miliki. Dan yang terakhir, untuk mengetahui berapa sih aktiva atau harta kita yang dimiliki dalam perusahaan yang disokong atau yang dibiayai oleh hutang atau oleh para kreditur. Nah, untuk jenis rasio solvabilitas itu sendiri itu ada 3. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. Dan yang terakhir, time interest earned ratio. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu ada debt to asset ratio. Maksudnya adalah membandingkan antara hutang dengan aset yang kita miliki, total aset ya. Jadi, seberapa banyak aset yang kita miliki itu dibiayai oleh hutang. Dan rumusnya adalah membandingkan total kewajiban dibagi dengan total aset yang kita miliki dikalikan 100%. Nah, jadi idealnya semakin kecil rasio ini semakin bagus. Karena semakin kecil hutang yang kita pakai untuk aset yang kita miliki. Sehingga rasio ini dikatakan baik apabila total aset yang dibiayai oleh hutang itu lebih kecil daripada hutangnya itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu DER atau debt to equity ratio. Sama seperti yang aset, hanya saja yang ini membandingkan antara total hutang atau total kewajiban dengan total equity, modal yang kita miliki, struktur modal yang kita miliki. Rumusnya pun juga sama, hanya saja beda equity-nya saja, membandingkan antara total kewajiban dibagi dengan total equity yang kita miliki dikalikan 100%. Untuk idealnya itu juga sama, 1:1, artinya dari modal yang kita miliki yang dibiayai oleh hutang itu berapa sih? Semakin kecil semakin bagus tentunya. Dan yang terakhir yaitu time interest earned ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang beserta beban bunganya. Nah, untuk rumusnya itu sendiri yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga dikalikan 100%. Nah, setelah tadi dijabarkan terkait jenis-jenis dan rumusnya untuk rasio solvabilitas, adapun rasio solvabilitas ini penting untuk beberapa perusahaan. Salah satunya adalah untuk perusahaan asuransi. Nah, pemerintah itu sendiri juga mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 71 tahun 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, di mana pemerintah menetapkan untuk rasio solvabilitas minimal untuk perusahaan asuransi adalah 120%. Nah, kenapa demikian? Karena untuk perusahaan-perusahaan asuransi tersebut fungsinya adalah untuk menjamin dari klaim nasabah. Jadi ketika di hari-hari tertentu atau mungkin beberapa tahun kemudian ada klaim dari nasabah, itu tidak akan kewalahan atau kebingungan untuk memenuhi klaim tersebut. Sehingga untuk rasio solvabilitas itu sendiri harus terpenuhi, dan
secara peraturan memang sudah ditetapkan yaitu minimal 120% untuk rasio solvabilitas itu sendiri. Nah, itu dia terkait rasio solvabilitas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.